pekerjaan itu belum tentu profesi, tapi profesi itu pasti satu pekerjaan. Karena kalau melihat tadi itu yang namanya profesi, berarti dia memiliki background atau latar belakang pendidikan yang di itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton semua. Kembali lagi di Pansospol, podcast obrolan sosial politik. Nah, di episode kali ini saya sudah mengundang Bapak Dr. Fauzi Flendriono. Ya, beliau seorang ahli di kesejahteraan sosial, sekaligus hari ini menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, hari ini kita akan cerita-cerita, kita akan diskusi, kita akan gali lebih dalam mengenai apa sih ilmu kesejahteraan sosial itu. Sekaligus nanti kita gali lebih dalam dari Pak Fauzi mengenai keahlian beliau, juga nanti prospek dari mahasiswa yang kuliah di ilmu kesejahteraan sosial. Begitu Pak? ya. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik, Mas Azmi. Sudah mau bergabung di Pansospol episode kali ini. Pak, kita langsung aja nih cerita-cerita sederhana dulu nih. Ilmu kesejahteraan sosial itu ilmu apa sebenarnya? Karena kadang katanya tipis-tipis nih Pak sama sosiologi gitu. Ada sosiologi kan, ada ilmu kesejahteraan sosial. Nah, kalau ilmu kesejahteraan sosial ini sebenarnya ilmu yang belajar tentang apa nih? Iya. Terima kasih Mas Azmi dan para pemirsa semuanya. Pertanyaan tentang apa sebenarnya ilmu kesejahteraan sosial itu. Jadi ilmu kesejahteraan sosial itu adalah sebuah konsep keilmuan, konsep keilmuan yang membahas, yang menjelaskan, yang menerangkan tentang kesejahteraan sosial. Nah, sebenarnya kalau di program studi kita di kesejahteraan sosial FISIP UMM itu tidak ada ilmunya. Nomenklatur ilmu itu sudah diubah menjadi program studi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial aja. Jadi ini adalah satu disiplin ilmu yang menawarkan beberapa materi, keilmuan tentang bagaimana kesejahteraan sosial itu bisa diwujudkan. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara kesejahteraan itu sebenarnya kita sedang berbicara impian. Kesejahteraan impian nih. Iya. Kenapa jadi impian nih Pak? Iya, saya bilang begitu ya. Jadi kesejahteraan itu suatu utopia, impian, khayalan, impian. Sebuah kondisi yang diidealkan oleh semua orang. Semua orang. Apalagi di musim-musim kampanye seperti saat ini, musim pilpres ini. Nah, isu kesejahteraan sosial itu menjadi satu isu yang seolah pantas dan layak ditawarkan, dijual ke khalayak. Untuk apa? Untuk meningkatkan suara, istilahnya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bahwa ketika isu kesejahteraan itu yang diangkat, ini akan menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Karena apa? Ini sesuatu impian untuk hidup yang serba cukup, serba mudah, seolah-olah kita hidup di surga. Jadi kalau hidup di surga sejahtera. Nah, itu seolah-olah seperti itu. Beras murah, semuanya serba bisa dijangkau oleh masyarakat. Ini isu yang sering dibawa. Nah, disiplin program studi kesejahteraan sosial ini akan mengajak kita untuk bagaimana kita berpikir mewujudkan kesejahteraan. Bagaimana caranya untuk mewujudkan kesejahteraan, meskipun yang mikir juga belum tentu sejahtera, gitu lah ya. Karena kesejahteraan itu impian setiap orang bisa berbeda-beda. Berarti kalau begitu harusnya capres-capres kuliahnya di kesejahteraan sosial dong Pak? Ya
Ya kalau ya seharusnya begitu ya, biar paham. Tapi begini, bicara kesejahteraan sosial itu hampir semua orang bisa. Ya, tidak harus mereka yang mendalami keilmuan itu. Nah, cuma kalau kita bicara metode, ya metode, cara bagaimana untuk melakukan atau menangani orang-orang yang bermimpi tadi. Karena begini Mas Asmi, seringkali orang yang ingin mewujudkan impiannya, ya mencari satu kehidupan yang ideal dan bla bla bla, itu mereka berjatuhan, bergelimpangan. Ya karena apa? Utopianya tadi tidak bisa diwujudkan. Dia hanya mimpi dan dia nggak tahu nih cara mewujudkan mimpinya ini gimana. Nah, bisa dia stres, depresi. Nah, atau sampai dia melakukan tindakan yang fatal bagi dirinya, gangguan pikir sehingga berpengaruh kepada kondisi psikisnya, kejiwaannya. Kemudian mereka menikah, hamil, punya anak, anaknya mengalami masalah. Nah, jadi sesuatu itu yang diharapkan tidak terjadi. Ya intinya sesuatu yang hidupnya enak, semuanya serba cukup, sandang pangan papan itu namanya sejahtera, tidak ada masalah psikis, biologis, keturutan semuanya. Nah, seolah-olah membayangkannya seperti itu. Maka saya bilang tadi, banyak orang yang untuk menuju ke sana itu bergelimpangan, menuju kesejahteraan sampai pada titik sejahtera itu. Iya, dan itu tidak ada. Maka saya sering bilang bahwa kesejahteraan itu adalah suatu utopia. Ya, suatu utopia. Jadi ketika dia menuju ke sana itu karena energinya kurang, bergelimpangan. Nah, mereka yang bergelimpangan inilah yang sebenarnya menjadi urusan pekerja sosial. Karena output dari prodi kesejahteraan sosial itu adalah pekerja sosial. Output dari prodi kesejahteraan sosial adalah itu pekerja sosial. Nah, ini gimana nih Pak? Nah, sosial ini gimana? Pekerja sosial itu satu profesi. Ya, yang tidak semua orang bisa lakukan. Nah, jadi di undang-undang ada undang-undang pekerjaan sosial itu saya lupa malah nomornya itu ya. Yang menyebutkan bahwa pekerja sosial itu satu profesi. Ya. Apa ini Pak? Apanya? Pekerja sosial. Iya, profesi ini. Tapi ngapain ini? Realnya ngapain? Oke. Mereka itu bekerja secara profesional. Ya, karena kita harus bisa bedakan mana pekerja sosial, mana tenaga kesejahteraan sosial, dan mana volunteer relawan. Nah, kalau pekerja sosial itu satu profesi yang didapat seseorang melalui jenjang pendidikan kesejahteraan sosial. Nah, jadi ada disiplin keilmuannya, namanya saja profesi ya. Jadi dia harus didukung oleh disiplin keilmuan. Nah, setelah mereka melalui tahapan-tahapan yang di profesi pekerja sosial, mereka menjadi seorang pekerja sosial, profesional. Nah, sekarang kita sudah outputnya bicara. Terus next, bagaimana dia ini bekerjanya? Bagaimana dia kerjanya? Nah, kalau kita bekerja itu potensi terbesar setidaknya untuk saat ini ya, mereka ada di pegawai pemerintahan. Ya. Di Indonesia nih, case-nya. Iya, case di Indonesia. Jadi masih didominasi oleh satu kementerian tertentu, namanya Kementerian Sosial. Nah, atau dinas sosial di tingkat provinsi, kabupaten itu. Nah, jadi mereka BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, nasional atau negara sih? Ya, bagian nasional ya. Itu mensyaratkan seorang pekerja sosial ini adalah orang yang memang benar-benar lulusan dari program studi kesejahteraan sosial. Nah, ini kalau kita bicara tentang outputnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa mereka semua masuk ke situ? Ternyata tidak. Jadi ada peluang untuk di job bidang pekerjaan yang lain. Ya, karena saya pikiran saya itu pekerjaan itu belum tentu profesi.
tapi profesi itu pasti satu pekerjaan. Karena kalau melihat tadi itu yang namanya profesi berarti dia memiliki background atau latar belakang pendidikan yang di itu. Nah, beberapa alumni itu tidak bekerja di dinas sosial atau di Kementerian Sosial atau ya di ASN itu. Mereka justru bekerja di lembaga-lembaga swasta. Lembaga swasta non pemerintahan. Oke. Fungsinya sama nih kayak yang seperti yang di pemerintah tadi. Nah, ini permasalahannya di sini. Atau beda? Nah, beda. Ada yang beda, Mas Azmi. Jadi ada yang mereka justru kerja di perbankan. Nah, ya ini luas juga nih prospeknya. Iya, begitu. Iya, bisa bilang begitu karena kalau kita tidak membatasi bahwa satu bidang pekerjaan itu mensyaratkan satu ijazah tertentu misalnya ya. Nah, kalau menyaratkan satu ijazah tertentu, mereka nggak banyak pilihan. Dia hanya di satu bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial atau Dinas Sosial tadi itu jobnya. Nah, tapi faktanya tidak begitu. Ya, mereka ada yang di lembaga-lembaga non pemerintahan, non swasta. Nah, tapi lepas dari itu semua, ya. Yang diurus itu sebenarnya adalah pelayanan sosial. Pelayanan sosial. Nah, baik di lembaga atau organisasi pemerintah atau NGO, non government organisasi atau non pemerintahan. Ya. Mereka fokus di bidang pelayanan sosial. Apa yang dilayani? Ya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya, karena beberapa alumni yang tidak bekerja di bidang kesejahteraan sosial, tapi di bidang perbankan misalnya, dia itu berada di posisi yang dekat dengan masyarakat. Ya, tidak selalu berurusan dengan uang yang itu tadi ya. Kayak teller itu tidak berurusan dengan itu. Nah, di perusahaan-perusahaan beberapa alumni itu juga di CSR. Ada satu divisi di perusahaan itu, ya perusahaan-perusahaan yang divisi yang fokus ke pemberdayaan masyarakat. Ya. Ada satu alumni kami dia di Prodi Kesejahteraan Sosial, dia menjadi satu apa istilahnya head officer atau apa istilahnya ya. Pokoknya dia menjadi seorang manajer di bidang itu dan fokus bidang yang dikerjakan itu ya di pemberdayaan masyarakat. Oke. Ya. Jadi teman-teman ini dimanapun artinya mereka bekerja, lulusan dari kesejahteraan sosial, pada intinya mereka nanti saya bahasakan berfungsi untuk membantu masyarakat dan untuk menemukan kesejahteraan, untuk mendapatkan kesejahteraan seperti itu, Pak. Ya. Atau membantu masyarakat untuk meningkatkan lah. Iya. Bekerja secara profesional, turun ke masyarakat. Lalu membangun meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu kira-kira. Iya, kalau kita memahami konteks kesejahteraan itu kompleks. Ya, kompleks ya. Jadi kesejahteraan itu tidak hanya berurusan dengan kemiskinan. Konteksnya seperti itu. Kesejahteraan bukan hanya berurusan dengan kemiskinan. Iya, jadi kalau kita bicara kesejahteraan sosial itu kita bicara kesehatan, kita bicara pendidikan, kita bicara ekonomi, kita bicara pekerjaan, gitu ya. Intinya bagaimana ya kita itu bisa memediasi orang-orang atau masyarakat yang mengalami istilahnya itu ya. Kalau tidak berfungsian sosial sih itu terlalu ekstrim ya. Kondisi bagaimana mereka itu bisa memediasi orang-orang yang butuh sehingga kualitas kehidupannya itu menjadi lebih baik. Nah, itulah ya. Jadi intinya itu di situ. Nah, aspek apapun ini dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan tadi. Bagaimana mereka kualitas kehidupannya di bidang-bidang kesejahteraan tadi itu bisa menjadi lebih baik. Nah, upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan itu sudah banyak. Dan banyak pekerja sosial yang masuk di situ. Misalnya program tentang PNPM. Nah, PNPM program nasional pemberdayaan masyarakat itu ya kalau nggak salah. Kemudian ada program PKH, keluarga harapan dan beberapa program-program pemerintah yang
arah orientasinya itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, di situ pekerja sosial berperan, ya, menjadi pendamping. Nah, karena dia mediasi, memediasi antara program pemerintah dengan sasaran tadi itu. Objek masyarakat tadi. Objek yang kira-kira kualitas kesejahteraannya masih rendah, perlu ditingkatkan, masih rendah. Nah, seperti itu dalam segala aspek ya tadi ya. Ada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, apalagi tadi itu ya tentang pekerjaan. Nah, di situ arah orientasinya ke sana. Nah, kalau saya mau tahu bentar Pak, kalau melihat negara kita hari ini kan lagi rame capres ya, ketika musim mau pemilu nih pada jual campaign tentang kesejahteraan. Kira-kira Bapak ini sebagai dosen senior nih, melihat Indonesia dari masa ke masa, apakah sudah ada peningkatan nih tadi tentang kesejahteraan sosial di Indonesia dari dulu setidaknya hingga sekarang? Ya, atau jangan-jangan cuman janji dari setiap periode pilpres? Ya, faktanya seperti itu. Ya, faktanya jadi janji-janji itu masih sekedar janji. Ya, kalau kita melihat itu data orang miskin juga tidak berkurang. Tapi jurang sedikit. Nah, kenapa? Karena sebentar, saya contohkan misalnya PKH, program Keluarga Harapan, ya, yang memang memberikan insentif atau bantuan sosial kepada keluarga-keluarga miskin tadi itu. Dari tahun ke tahun nggak ada dampak ya? Atau tidak signifikan? Atau bahkan tidak ada sama sekali? Kalau program berhasil berarti semakin ke sini itu semakin berkurang, gitu loh. Jadi ada yang dia itu berinisiatif untuk sudahlah, saya cukup dibantu ini, saya sekarang sudah mandiri. Nah, udah saya sudah ya. Jadi ada apa istilahnya itu ya, inisiatif dari masyarakat, keinginan, harapan, kemauan dari masyarakat untuk tidak mau lagi menerima bantuan itu. Faktanya justru semakin banyak yang mau menerima. Nah, itu kan indikasi bahwa program ini kan banyak kritik. Saya kadang-kadang mikir apa ya yang menyebabkan ini ya. Saya ingat di Undang-Undang Dasar 45 itu, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah ini ya. Jadi yang namanya dipelihara itu kan bertambah banyak, masa mau berkurang. Secara kira apa yang salah itu Pak? Programnya, masyarakatnya, atau pemerintahnya? Kira-kira secara sederhana aja sih. Kalau programnya bagus. Programnya bagus sih. Pemerintah punya niatan yang bagus juga. Tapi mental miskin ya itu banyak dialami kalau dimiliki atau diidap oleh banyak orang. Mental miskin. Ternyata mental miskin itu tidak hanya di masyarakat, tapi mungkin juga di masyarakat-masyarakat yang lain. Mental itu mentalitasnya. Jadi mental ini secara sederhana saya asumsinya gini, dia mampu tapi merasa miskin, lalu merasa pantas untuk dipelihara tadi dalam tanda kutip oleh negara. Ya, secara kontrol negara saya pikir juga perlu itu. Maka sekarang program studi Kesos itu sedang diajak kerjasama oleh Dinas Sosial Kota Batu untuk lakukan verifikasi DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial yang antara lain mereka adik-adik mahasiswa itu ditugaskan untuk memverifikasi data yang sudah ada di ya, yang dia miskin menerima, dilihat di lapangan ya, apa benar yang menerima itu miskin. Diverifikasi. Ada verifikasi karena apa? Disinyalir ada beberapa keluarga yang tidak punya hak untuk menerima, tapi dia menerima. Nanti kalau begitu saya nanya, indikatornya apa dong Pak untuk verifikasi itu? Misalnya, ini benar-benar layak nih gitu. Ini kayaknya udah mampu nih. Kira-kira indikatornya ada yang namanya kemiskinan absolut.
Waduh, ini kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu kan kemiskinan yang terjadi pada satu orang atau keluarga yang dengan cara apapun kemiskinannya ini tidak bisa diatasi. Ya, lah mereka itu adalah yang lebih berhak menerima bantuan sosial tadi itu. Ya, kemiskinan absolut. Misalnya ada lansia. Nah, lansia yang karena kehidupan sosial ekonominya sudah sangat memprihatinkan, mau dikasih program pemberdayaan, diapakan itu tetap saja dia tidak akan mentas dari kemiskinannya. Nah, itu yang dibantu. Oke. Ya. Cuma kita sedang dibingungkan dengan kriteria miskin itu. Karena beberapa kasus itu dijumpai oleh adik-adik mahasiswa ini rumah permanen, bahkan tidak layak disebut sebagai PKH miskin, penerima PM penerima manfaat, tapi di data itu dia menerima. Iya. Nah, jangan rumah mertua itu atau rumah dikasih pinjam gimana, Pak? Siapa yang mau kasih pinjam ya? Lah, saya pikir data itu tidak apa itu namanya, tidak asal-asal ya saya kira. Karena ada sinyalemen bahwa mereka orang-orang yang physically-nya itu tidak pantas menjadi PM, menerima manfaat, tapi dia tetap aja menerima manfaat bantuan itu, sementara orang yang benar-benar layak menjadi PM tapi dia tidak mendapatkan itu, disinyalir ada penyalahgunaan wewenang ya. Nah, jadi keluarganya Pak A, karena saya adalah pejabat maka dimasukkan, disinyalir seperti itu. Nah, tapi ini saya ingin nanti adik-adik saat ada case conference gitu, ada di mahasiswa, kita akan bicara soal itu. Ya, belak-belakan ini. Ya, ini mengapa sekali mahasiswa. Nah, karena kami didampingi oleh dinas sosial. Ya, ada pendampingan dari dinas sosial untuk memverifikasi data-data yang selama ini sudah dia dapat. Lah, ini yang salah satu sebab mengapa Bu Mensos itu gusar gitu loh ya. Ya, sering kita lihat. Ya, sering. Kenapa datanya nggak sama ini? Datanya di sana orangnya begini. Nah, inilah yang salah satu kegiatan yang dilakukan adik-adik mahasiswa di program KESOS itu untuk membantu dinas sosial dalam rangka memverifikasi DPKS tadi itu. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau ngomong begitu berarti masalah yang muncul itu ada pada proses pendataan. Ya, mungkin. Ya, bisa jadi begitu. Bisa jadi proses pendataan. Nah, ya. Dalam prosesnya pendataan dilakukan oleh pemerintah. Ini pemerintah yang mana nih yang melakukan pendataan? Pemerintah kabupaten kota kah, atau di bawahnya misalnya pada level kecamatan atau kelurahan gitu? Yang terdekat dengan masyarakat gitu ya. RT atau kan datanya memang dari situ kan ya, verifikasi data bagaimana ini kan ya, sampai di tingkat ya. Iya ya, kan mereka itu kan ujungnya kan di sana. Iya. Nah, soal nanti data itu bagaimana pengelolaannya sehingga muncul data yang kurang valid, ini kita nggak tahu. Nah, prosedurnya itu dari tingkatan RW ke RT, kemudian ada ini ya bahas langsung sudah dikirimkan ke pusat. Bahwa fakta penyaluran bantuan itu tidak sesuai dengan data yang dikumpulkan tadi, saya nggak tahu. Nggak tahu itu dari mana. Tapi bisa jadi artinya masalah itu hadir ketika proses pendataan. Ya, mungkin saja. Bisa jadi. Bisa nggak diambil kesimpulan kita misalnya kurang berhasil dalam meningkatkan dalam tanda kutip kesejahteraan masyarakat karena secara teknis pemerintah masih belum sempurna misalnya, atau masih belum profesional 100% misalnya, karena masih ada data-data selundupan. Jadi artinya kan ada titik tumpu pada teknis
yang kurang valid lah misalnya begitu. Termasuk mental tadi. Termasuk mentalnya juga. Mentalnya masuk di situ. Ya, orang yang ngaku iya ngaku-ngaku terus menerima padahal dia tidak berhak aja kasih gitu. Kalau di stop ini demo ya lagi ada konflik. Nah, masalah lagi yang siapa yang ditabrak? Ya pemerintahan terdekat dengan mereka. Kalau nggak Pak RT-nya, Pak RW-nya ya balai desa. Nah, ini yang menjadi gerakan-gerakan untuk penolakan nama saya dihapus dari PM tadi, bantuan penerima manfaat tadi itu. Iya. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau isu kesejahteraan sosial itu jadi komoditas politik sejak dulu. Sejak dulu. Bahwa setelah mereka itu memenangkan dan lupa, itu juga sejak dulu juga sama saja. Atau mungkin programnya ada, cuman teknisnya tidak lancar ya sejak dulu juga berarti. Iya. Tapi setidaknya ini barangkali ya ada yang mengklaimkan ya bahwa angka kemiskinan itu bisa. Ya, ada klaim itu. Nah, ada klaim dan itu hak mereka untuk mengklaim dengan data-data itu. Nah, tapi saya punya pendapat juga dan itu adalah hak intelektual saya berdasarkan beberapa riset-riset yang dilakukan oleh banyak adik-adik mahasiswa, survei-survei kecil-kecilan yang dilakukan. Itu enggak hanya berkurang orang miskinnya itu, lebih-lebih secara setelah pandemi kemarin itu ya disinyalir angkanya semakin banyak karena pandemi itu ya. Karena pandemi. Berarti ini ada PR yang luar biasa bagi terutama pemerintahan yang akan datang ini. Oh ya. Karena ketika pandemi ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya. Ya semua hampir semua itu jadi korban. Menjadi korban yang berkait dengan perekonomian itu jadi korban. Kesejahteraan secara drastis juga tentu saja baik pendidikannya, ekonominya, kesehatannya lebih-lebih, pekerjaan dan banyak aspek yang diurus oleh kesejahteraan sosial. Maka seringkali kalau saya diajak bicara tentang kesejahteraan itu kita bicara dari sisi mananya. Perspektif kompleks. Ya, semua yang terkait dengan hidup dan kehidupan kita itu selalu berkaitan dengan kesejahteraan, well-being. Ya, bagaimana kita bisa. Tapi kan kalau di masyarakat ngomong gini Pak, sejahtera itu ya kalau sudah punya rumah, ya, punya mobil, gitu ya, makan nggak perlu mikir. Ya. Padahal di satu sisi banyak juga yang begitu tapi merasa belum sejahtera. Ya. Psikisnya berarti iya, biologisnya, nah pikirannya orang stres. Jadi maka saya bilang tadi di awal itu Mas Asmi, bicara kesejahteraan itu bicara impian. Rumahnya megah, istrinya cantik, anaknya banyak, kemudian ya hidup tidak pernah punya utang. Nah itulah, pokoknya semuanya sudah kecukupan. Apa ada orang yang semacam itu? Benar itu lah. Nah, ada sisi-sisi lain yang orang tidak melihat. Ya, apakah orang yang tidur di gerobak kalau malam-malam itu rumahnya jauh ke kota becak, gitu loh misalnya ya, dia tidur di becak, apa disebut dia tidak sejahtera? Belum tentu. Karena well-being itu juga bicara happiness. Tidak hanya sisi materi, tapi bagaimana psikologisnya, gitu loh ya. Bagaimana pemikirannya. Santai Pak, saya di sini tidurnya nyaman kok kalau malam. Saya hanya mikir bagaimana besok cari uang. Kalau saya ke pasar, saya akan dapat penumpang, bla bla, dapat kerjaan. Setelah itu dapat ya sudah dipakai makan sebagian untuk keluarga. Simple hidupnya. Ya. Sementara kita melihat bahwa orang-orang yang seperti itu ini bermasalah ini. Homeless ya, di beberapa banyak negara sih ya, kalau soal homeless itu dianggap dia hidupnya nggak sejahtera, mereka happy kok di sana. Nah, tapi dalam proses itu
kita ngomong sejahtera tentang impian yang kemudian bisa saja setiap orang berbeda-beda. Yang tadi kita contohkan tukang beca misalnya, yang dia merasa bahagia dan dia merasa hidupnya sejahtera gitu. Sedangkan ada di sisi lain yang berkecukupan tapi tidak merasa sejahtera. Tapi setidaknya ketika negara mencoba mengambil peran dalam membangun kesejahteraan di masyarakat, negara harus menentukan standar dong, Pak. Iya, Harus menentukan standar dan standar ini akan match dengan sebagian orang. Standar ini yang kemudian bisa saja tidak match dengan pemikiran sebagian orang lain. Iya, betul. Dan standar itu kan ukurannya pendapatan ya. Nah, itu kan ya. Nah, jadi seolah-olah yang namanya sejahtera itu diukur dengan materi saja. Materi saja. Nah, ini loh ya. Jadi kita salah kita menilai kalau hanya orang kaya yang disebut sejahtera, sementara beban pemikirannya, anaknya nggak keurus, terlibat narkoba, pergaulan bebas, macam-macam kan masalahnya. Nah, ini juga masalah dan ini juga diurusi oleh Paksos. Nah, ya betul. Nah, misalnya contoh, Mas, sekarang ini kan sedang banyak keluarga muda yang punya anak, ya, dan dua bapak ibunya ini adalah pekerja karir, ya. Pokoknya bagaimana dia itu harus mengumpulkan cuan, ya, untuk kebahagiaan mereka. Lagi-lagi kebahagiaan diukur dengan materi. Anaknya akhirnya nggak keurus, artinya tidak diurus oleh bapak dan ibunya. Perhatian ini. Kemana anaknya ini? Dititipkan tempat penitipan anak. Banyak di Malang ini ya, tempat penitipan anak itu banyak. Kemarin itu diidentifikasi mahasiswa ada kurang lebih 57. Ya, ada 57 TPA, tempat penitipan anak, bukan taman pendidikan Al-Qur'an ya. Tapi tempat penitipan anak. Nah, jadi si ibu muda karir dan suaminya tadi menitipkan anaknya di situ. Ya, untuk diurus, sedangkan mereka bekerja dan bayar. Nah, dan itu mahal bayarnya. Nah, jadi mereka cari uang kemana-mana, anaknya jadi korban, nggak keurus. Nah, kemudian ada lagi yang orang tua sibuk bekerja, anaknya sudah besar nggak keurus, terlibat narkoba misalnya, ya. Ada pergaulan yang tidak dikehendaki oleh orang tua. Jadi ini juga masalah. Nah, semuanya tadi itu adalah bidang-bidang layanan, ya, yang menjadi ladang pekerja sosial. Ya. Belum lagi nanti yang mengalami gangguan jiwa. Ya, data di Malang ini ya, data tahun 2022 kalau nggak salah, saya mengutip dari Dinas Kesehatan Kota Malang, itu ada tren naik skizofrenia. Orang mengalami gangguan mental. Ya. Ada tren mengalami kenaikan. Ya. Karena apa? Stres. Dia merasa beban hidupnya yang sangat luar biasa. Mengapa kok seperti itu? Ya karena idealitas tadi itu. Saya pengen terlalu obsesif. Dia pengen hidup yang bahagia, sejahtera, itu punya segalanya. Tapi tidak terpenuhi, akhirnya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana sekarang dengan lansia itu? Ya. Kita barangkali selalu berpikir kalau urusan bicara tentang lansia, itu bicara lansia yang sudah tak punya daya dan tak punya duit. Ya, benar. Padahal iya, banyak mereka yang sudah sepuh itu cuannya banyak, tabungannya banyak, atau anaknya yang sudah karir ya, dan dia ingin membahagiakan opanya, anak-anaknya ini, akhirnya dititipkan ke tempat penitipan lansia. Bukan panti loh ya. Kalau konsep panti itu selalu tinggal di tempat itu. Oh, ini ada lagi. Ada lagi. Ada beberapa shelter lansia di Malang ini. Oh, ada. Jadi ini gimana tuh? Lansia dititipkan? Iya. Karena apa? Pagi diantar, sore dijemput. Bisa diantar atau dijemput, atau dari bironya ini yang mengantar dan menjemput. Dan ini bayarnya mahal.
Sehingga hanya, maaf ya, kalau kita bicara ekonomi, hanya orang-orang yang mampu bayar saja yang bisa mengakses, memanfaatkan ini. Berarti kan pikiran kita yang awalnya lansia itu tidak punya duit, padahal dia punya duit. Kalau nggak dia yang punya duit, tapi anaknya, saking sayangnya pada bapak ibunya yang sudah lansia, dititipkan nanti dijemput. Ya kebalikan dari kalau kita punya anak tadi, serahkan sekolah, full day school, bayar berapa, kemudian ini jemput balik lagi, ya seperti itu. Nah itu adalah bidang-bidang pelayanan sosial ya yang menjadi peluang pekerjaan bagi para pekerja sosial. Mereka diajari metode, cara bagaimana melayani anak. Pekerja sosial anak, bagaimana menjadi pekerja sosial lansia, bagaimana menjadi pekerja sosial keluarga. Nah, jadi mereka ini di kelas kita beri bekal itu, ya. Lah terus nanti saat satu semester tertentu mereka harus praktek. Ya. Nah ini ya kalau secara keilmuan insya Allah adik-adik mahasiswa di Kesos itu punya lah soal itu ya. Nah tinggal kita perlu memperluas jaringan-jaringan tempat untuk praktikumnya ya, karena itu harus ada. Jadi ternyata saya baru sadar kalau mau kesejahteraan sosial ini tidak cuma ngurusin fakir miskin gitu Pak ya, nggak cuma mengurusin orang-orang pinggiran, juga kalau ngomong kesejahteraan sosial itu isunya banyak ya. Sampai ke masalah mental tadi ya. Kesejahteraan sosial itu nggak pandang bulu, luas sekali. Luas. Apa Mas Azmi melihat saya sudah sejahtera? Saya belum merasa seperti itu. Ada 1-2 kebutuhan yang saya ingin capai itu. Tapi belum. Ya. Nah ketika belum mencapai itu ada stres. Saya stres. Gimana? Stres itu berpengaruh pada kesehatan saya. Ya. Bagaimana nanti kalau anak-anak sudah pada mandiri? Apa saya ada yang ngurus? Mereka pasti akan asik dengan dunianya. Terus kalau saya sudah lansia, siapa yang ngurus saya? Ini juga jadi beban, gitu loh ya. Nah karena itu biro atau lembaga-lembaga layanan masyarakat ya yang non pemerintah itu menjadi laku. Ya, yang non pemerintah berarti swasta. Dan kalau swasta berarti bayarnya mahal. Kalau nggak mau bayar masuk di pemerintah. Ya karena di situ fakir miskin dan anak terlantar termasuk para PPKS pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu dibayari oleh negara. Di mana tempatnya? Ya di panti-panti yang sudah dimiliki. Tapi modalnya kayak panti gitu Pak ya. Ya ada standar ya standar. Tapi kalau yang swasta tadi dia bisa di kelas yang lebih mahal gitu loh. Jadi apa istilahnya itu Mas ya? Untuk mendapatkan kesejahteraan itu, kenyamanan itu ya memang harus sudah sejahtera dulu. Untuk mau levelnya lebih tinggi gitu ya. Kecuali kalau dia menerima ya sudah, tidak apa-apa, saya seperti ini, saya seperti ini juga sudah bahagia. Nah itu sudah urusan dia. Kita menawarkan jasa pelayanan sosial. Berarti seharusnya mahasiswa Kesos ini mahasiswa yang paling pengertian gitu. Harusnya begitu. Harusnya. Harusnya ya. Mahasiswa yang paling pengertian ini. Iya, harusnya begitu. Tapi kan ya banyak godaan kan ya di sana itu. Termasuk yang di awal tadi kita bicarakan bahwa mereka ternyata tidak semua outputnya Kesos, mahasiswa Kesos itu ke dinas sosial, ke kementerian sosial atau ke lembaga-lembaga yang fokus kepada pelayanan sosial. Ya. Tapi juga ada bermanfaat di bidang-bidang kerjaan yang lain. Betul. Ya itu menarik juga. Ya mau kuliah di kesejahteraan sosial ini. Ya. Menariknya karena kita jadi tahu urusan-urusan masyarakat. Ya. Dan kita
Oh ya, adik-adik kalau di kelas itu pingin sekali dia itu pingin praktikum aja, pingin praktikum saja. Setelah kita kasih wawasan di kelas, metode dan sebagainya, mereka pinginnya itu langsung keluar. Padahal kita punya standar ya, jangan dulu karena kamu belum paham ini, paham ini. Cuman menariknya ya ketika mereka di luar. Iya, di luar. Dan kami memberikan fasilitas ke adik-adik mahasiswa itu untuk praktikum atau magang mandiri. Yang di luar kurikulum, dan dia lakukan saat liburan semester. Dia bisa di sendiri. Iya, dia mau kemana? Dia mau ke sekolah? Apa di sekolah dia bisa masuk ke bimbingan dan konseling. Ya, akan ada unit-unit di situ ya. Bisa dimasuk ke situ atau dia ke UPT, unit pelayanan teknis yang dimiliki oleh dinas sosial. Jawa Timur kalau mau di Jawa Timur. Kalau rumahnya di mana silakan di tempat asal. Di tempat boleh. Dan ini memang kita anjurkan untuk adik-adik itu di luar kurikulum, di luar jam kuliah untuk menambah jam terbangnya. Bagaimana melayani, bagaimana administrasinya, bagaimana itu sudah mereka langsung di bidang praktek pelayanan sosial itu tadi. Ya. Selalu kita anjurkan. Terakhir nih, Anda punya cerita menarik gak? Pengalaman teman-teman mahasiswa di lapangan atau mungkin Pak Fauzi sendiri nih? Ya, ini bersentuhan dengan masyarakat nih. Pengalaman. Ini ada adik-adik praktikum di salah satu sekolah SMP di Kota Malang. Di SMP. Masuk ke mana dia itu? Masuk ke bimbingan konseling. Oh, masuk di BK. Ya. Kenapa kok di sana? Karena ini yang dekat. Mereka nggak mungkin ngajar matematika, nggak mungkin kan. Betul. Nah, karena bidang mereka itu kan bidang pelayanan di mana. Ya. Suatu ketika, ya, setiap hari Senin mereka upacara kan, adik-adik upacara anak itu selalu pingsan. Jadi setiap upacara pingsan nih. Nah, kata gurunya, Mbak itu coba dibantu diangkat. Oh iya Bu, ini memang setiap hari Senin itu pasti pingsan. Langganan Bu. Ya, mungkin dia jantung lemah atau apa macam-macam lah. Pokoknya diagnosanya guru-gurunya seperti itu. Begitu mereka diambil di asesmen, ada asesmen, ada tanya-tanya. Ternyata dia itu habis sakau. Jadi iya, guru-gurunya tidak tahu. Nah, ini salah satu yang saya sangat terkesan sekali. Jadi mereka punya cara untuk penasaran ini kenapa. Setelah di asesmen, ditanya sampai detail, dia itu habis sakau, mabuk, bukan narkoba tapi minuman keras. Laki-laki? Cewek. Dan dia itu sudah punya pacar dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Ya, oke. Diidentifikasi lagi, diasesmen lagi, ternyata dia berasal dari keluarga broken. Bapak ibunya itu tidak mau tahu urusan dia. Nah, inilah yang diduga oleh adik-adik mahasiswa itu sebagai penyebab dia itu selalu pingsan. Tapi gurunya nggak ngerti kalau sebenarnya dia punya masalah di dalam. Ya. Nah, ini yang pernah ditemukan oleh adik-adik mahasiswa. Ini luar biasa. Dan hubungannya saat itu ya beberapa tahun yang lalu itu sampai praktikum selesai itu masih tetap ada komunikasi, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya, pengalaman menarik Pak ya. Iya, pengalaman menarik yang menurut saya berkesan. Bahkan guru BK-nya nggak mampu untuk mengidentifikasi. Tahu. Jadi ada fenomena yang menarik di sekolah. Ya, adik-adik SMP SMA ini, adik-adik pelajar ini canggung untuk komunikasi dengan gurunya. Betul. Lah, ketika kita masuk di situ, wah mereka senang. Mereka curhat itu kan penting itu untuk. Karena salah satu skill yang harus dimiliki seorang pekerja sosial itu adalah good listener. Mendengarkan keluhan, masalah apa itu. Nah, akhirnya simpatinya muncul, empatinya muncul, ada kedekatan, ada komunikasi, bagaimana menyarankan hubungan antara kakak dan adik, dan mereka mulai dekat. Tapi kalau dengan bu guru atau pak gurunya takut, ya betul, khawatir nanti masalahnya itu disampaikan di upacara.
Jangan kasihan itu ya, karena khawatirnya seperti itu. Ya, itulah salah satu ya dari beberapa cerita-cerita menarik ya yang disampaikan oleh adik-adik dari mahasiswa itu. Ya. Nah, yang baru-baru ini malah saya itu nggak nyangka ya saat kuliah dia itu kalem, nggak ada. Ini siapa? Mahasiswa kita? Ya, mahasiswa kita. Ya baru angkatan 2021 kalau nggak salah. Oh. Nah dia kebetulan dapat praktek di Bina Laras, panti Bina Laras itu panti yang ada di Pasuruan yang kliennya itu psikotik. Psikotik itu orang-orang yang secara medis sudah dianggap sembuh dari gangguan kejiwaan. Oh, oke. Ya, teorinya begitu. Tapi faktanya ya masih banyak yang ada. Nah, saya tahu dengan mata kepala sendiri. Bagaimana anak yang awalnya tadi, mahasiswa yang awalnya tadi saya anggap kalem, nggak punya daya, dia bisa cekatan ketika ya menjumpai salah satu klien yang dia urus itu tiba-tiba melepas semua baju, langsung dia masuk ke, kan ada kerangkengnya itu ya, semacam apa ya, pokoknya ada tempat yang untuk mengisolir diri, langsung masuk dan dia ambilkan, taruh pakai. Saya nggak berani, takut nanti saya diamuk di mana itu. Ya, karena dia cewek ya, cewek dan klien dia itu cewek juga, perempuan yang mengalami depresi berat. Nah, jalan-jalan itu di kamar ya kelihatan ya dari kami saat itu supervisi ya, langsung diambilkan baju, diletakkan di depannya, disuruh pakai. Mau, wow, nurut deh, nurut. Kamu kok jadi seperti ini Nduk? Saya bilang, kamu di kelas itu kayak nggak punya daya, nggak punya motivasi. Begitu menghadapi klien, tegas dia, sini, dipakai. Dan dia mau nurut. Sama mahasiswa tadi yang ketika di kelas kelihatannya kalem gitu. Ternyata anak-anak itu kalau dilepas itu wah garang-garang dia tuh. Semangat sekali dia tuh kalau mungkin nggak takut sama dosennya kalau ya barangkali begitu. Iya. Tidak takut dengan orang yang gangguan jiwa, tapi malah takut sama yang tidak mengalami gangguan jiwa itu. Nah itu Mas Asmi ya, salah satu contoh yang menarik ya untuk praktek di program studi kesejahteraan sosial itu. Oke, nah menarik banget obrolan kita hari ini tentang kesejahteraan sosial, terus apa sih kesejahteraan sosial itu, terus bagaimana kuliah di kesejahteraan sosial sampai profesinya nanti Pak ya, terkait teman-teman yang masuk dan lulus di program studi kesejahteraan sosial. Terima kasih Pak Fauzi. Sudah sama-sama Mas Asmi ngobrol di siang hari ini. Terima kasih sudah menjadi tamu Pansosfor. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video kami, menyimak podcast kami. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya, tentu saja dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.